Selamat bertemu kembali dengan saya Rizka Putri dari CSW. Kami ingin bicara tentang kisah sedih di Papua. Di sana, kelompok teroris terus memakan korban sipil. Di tahun ini sudah terjadi 16 kali serangan dari kelompok teroris Papua. Selama bulan April saja, kelompok teroris itu sudah melakukan 8 penyerangan. Akibat serangan di bulan April itu, 2 guru, 1 siswa, 1 tukang ojek, dan 1 anggota TNI tewas terbunuh. Kelompok teror itu membakar sekolah, rumah kepala suku, rumah dinas guru, dan rumah dinas anggota DPRD. Mereka juga merampok persediaan bahan pokok yang dimiliki warga. Yang dibunuhi adalah warga Indonesia yang tak bersalah. Anehnya, sebagian LSM dan aktivis tanpa enggan mengutuk aksi teror itu. Mereka bahkan menolak menyebut pelaku teror itu sebagai teroris. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) sampai saat ini tidak bersuara. Di sejumlah daerah di Jakarta sudah ada sejumlah spanduk yang mempertanyakan sikap diam LBH ini. Tapi LBH tetap bungkam. CSW sudah berusaha menghubungi Ketua YLBHI Asfinawati. Asfinawati meminta kami menghubungi Ketua LBH Papua, Immanuel Gobi atau Edo. Namun ketika Edo dihubungi, dia malah menyarankan untuk menghubungi LBH di Jakarta. Lembaga lain yang juga diam adalah Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan alias Kontras. Kontras selama ini nyaring menyuarakan isu Papua, tapi Kontras diam soal pembunuhan warga sipil ini. Kontras justru mengeluarkan siaran pers yang menyatakan penggunaan kata teroris adalah usaha pembungkaman suara-suara yang menuntut keadilan di Papua. Seperti sudah diumumkan pemerintah, memang tidak akan lagi menggunakan istilah KKB, melainkan kelompok teroris. Kontras menyatakan penetapan KKB sebagai kelompok teroris akan rentan melahirkan pelanggaran HAM dalam proses penegakan hukum. Sejalan dengan itu, setara juga penyatakan penggunaan istilah teroris adalah kebijakan terburuk Jokowi dalam menghadapi kekerasan bersenjata di Papua. Bahkan Gubernur Papua Lukas NMB meminta pemerintah pusat mengkaji ulang kebijakan penggunaan istilah teroris. NMB meminta agar pemerintah pusat menggunakan pendekatan kemanusiaan bukan pendekatan kekerasan. Sikap semacam ini sangat mengherankan. Pemerintah pusat sudah jelas menyatakan bila para pelaku aksi teror itu hanya disebut sebagai kelompok kriminal bersenjata, wewenang pemerintah menjadi terbatas. Kalau mereka disebut sebagai KKB, mereka hanya dianggap sebagai pelaku kejahatan biasa. Padahal apa yang dilakukan kaum teroris itu jauh melampaui tindak kriminal biasa. Mereka membantai warga sipil dengan kejam. Mereka membakari rumah dan fasilitas umum. Itu semua adalah teror, bukan kejahatan biasa. Kita akui konflik di Papua memang rumit. Kita tentu berharap pemerintah memastikan penegakan hukum dilakukan dengan selalu menghormati hak asasi manusia. Tapi prioritas pemerintah adalah melindungi rakyat. Tidak mungkin pemerintah membiarkan korban berjatuhan. Apa yang dilakukan teroris Papua adalah pembunuhan rakyat sipil. Pemerintah pusat bukannya tidak mendengarkan jeritan masyarakat Papua. Kita tentu paham. Rakyat Papua sudah dibiarkan menderita selama berpuluh tahun. Bisa dibilang sebelum pemerintah Jokowi, Papua dianaktirikan. Kekayaan alamnya disedot, rakyatnya dibiarkan menderita. Namun ini semua sudah berubah. Jokowi jelas-jelas sudah menunjukkan kecintaannya pada Papua. Pada periode pertama pemerintahannya, Jokowi 11 kali berkunjung ke Papua. Jokowi memprioritaskan pembangunan infrastruktur, jalan raya, tol laut,
internet, dan sumber daya manusia di Papua. Di bawah Jokowi, harga BBM di Papua sama dengan harga BBM di daerah-daerah lain di Indonesia. Setiap tahun, ribuan anak Papua dikirim bersekolah, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Pemerintah juga mendorong pendidikan wirausaha anak muda Papua. Selain itu, ada perekrutan 1.000 pemuda asli Papua untuk bergabung di BUMN. Jadi, pemerintah Indonesia serius untuk menyejahterakan rakyat Papua. Tentu ada banyak masalah. Kita masih sering mendengar korupsi besar-besaran yang dilakukan para birokrat dan pejabat Papua. Tentu masih banyak yang harus dibenahi, tapi yang jelas Papua sedang berusaha dibangun, bukan sedang dirampok. Kaum teroris itu terkesan tidak ingin ada pembangunan di Papua. Salah satu sasaran serangan mereka justru adalah tempat di mana ada pembangunan infrastruktur. Jadi, kalau kita peduli pada rakyat Papua, saat ini kita seharusnya mendukung pembangunan Papua. Bukannya malah mendukung kelompok teroris yang jelas-jelas membunuhi rakyat sipil atau sengaja menyabot pembangunan. Pemerintah sudah berusaha melakukan dialog, tapi kaum teroris itu jelas-jelas menolak berdamai. Kaum teroris itu memang ingin membuat rakyat Papua sengsara. Karena itu, kami berharap masyarakat sipil Indonesia turut mendukung langkah pemerintah menghabisi kaum teroris di Papua. Mari kita selamatkan Papua. Saya, Rizka Putri, undur diri.